Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lur ya. Ini kebetulan habis maghrib dan kebetulan air minumnya habis ya. Terpaksa ini malam-malam juga harus merebus air ya, karena kan kalau pagi kita sibuk ya. Udah kebiasaan sejak dulu kalau air minum itu saya selalu merebus ya, karena lebih sehat ya. Ya namanya orang kampung ya. Ya uang kan kalau kayak Pak Tani kan kita kan nggak ada uang ya, maksudnya ini harus pinter-pinter kita. Nah ini kalau ini kan satu dandang ya ompreng yang besar itu kira-kira itu kurang lebih 5 hari lur ya, karena kan dipakai untuk di sawah juga kan ya. Dan kalau ada orang kerja di sawah kan kita juga mengirim pakai air godokan juga ya, jadinya lebih terjamin ini ya, maksudnya bener-bener higienis ya. Nanti setelah di ini kita setelah kurang lebih itu 2 jam ya, mungkin nggak sampai lah 1,5 jam itu, kalau pakai kayu bakar jati ini cepet dia lur, itu udah matang. Dan keesokan harinya di atasnya dandang ini kita putar-putar pakai panci supaya keraknya itu turun ke bawah ya. Setelah turun ke bawah kita diamkan. Terus kalau kita mau menempatkan di posisi apa yang di rumah itu, ini dipindah itu dikasih saringan ya, jadinya airnya benar-benar bersih ya, kayak kerang batunya itu apa hilang ya. Ini kebetulan ini di luar rumah ya, udah kebiasaan karena kan sekarang udah rumah sendiri lur ya. Itu waktu itu kan waktu masih sama orang tua dulu itu air itu disarankan selalu merebus sendiri, katanya ya namanya orang tua positif banget lur, katanya boros gitu ya. Ya nggak apa-apa, dan akhirnya malah menjadi kebiasaan lur ya, dan udah jadi kebiasaan menetap di jiwa saya, jadinya saya selalu merebus air. Jadi air yang saya minum itu bener-bener seger ya. Kebetulan ini air sibelnya di belakang rumah lur ya, ini kan di rumah. Nah ini sumurnya ini ya, ini sumur saya ini yang di rumah juga sibel ya, saya juga memakai sibel. Ini keluarnya ini 1 tim ya, jadi kalau mau merebus air saya tinggal nyalain ini yang kayak di sawah. Jadi sumur saya itu 3 ya, yang di rumah juga memakai sibel. Ini keluarnya itu 1 tim ya, cukup cukup besar itu ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur ya, pokoknya selalu mensyukuri nikmat ya. Ya ini di kampung pokoknya kita harus pinter-pinter ya, gimana kita kan bukan pegawai ya, bukan karyawan, jadinya kita punya nyawang itu kalau panen ya, jadinya kita harus pinter-pinter. Dan ini juga bisa untuk melatih anak ya, anak itu tahu kegiatan orang tuanya, jadinya kelak seandainya dia sukses pun kan adatnya orang tuanya tetap dipakai ya. Contohnya kayak saya ini, dari orang tua dulu itu air itu selalu merebus ya, selain hemat juga benar-benar sehat ya. Intinya di situ, intinya ini aturannya wong tua pokoknya dinggo ngono lur ya. Nah orang tua itu pokoknya nggak ada salahnya, orang tua itu tetap benar, salah pun tetap benar lur ya. Kalau nggak ada orang tua juga nggak ada kita lur ya. Nah ini jadi ini khusus memakai kayu jati ya. Nah ini tepat di belakang rumah lur, memang sengaja kalau merebus air di belakang rumah biar aman ya, karena kan api ya. Nah, ini pakai kayu jati, mantap ini. Nah itu mungkin nanti ini belum dipakai, kalau memakai itu saja mungkin udah mulai apa
udah mulai mau mendidih ya, kita cek ya. Tapi triknya gini lur, kalau merebus air itu ya, sebelum ini benar-benar mendidih, jangan dibuka. Itu rahasianya di situ. Nanti biar rasanya itu dia istilahnya enggak sangit ya, rasanya tetap seger itu, enggak ada rasanya, maksudnya tawar. Kalau ini sering dibuka tapi dia belum mendidih, itu nanti rasanya enggak enak. Nah itu kata orang tua dulu, tapi saya buktikan bener, karena mungkin asap itu kan masuk ya. Jadi saya juga enggak berani buka biar airnya tetap seger ya. Itu kuncinya di situ lur ya. Tapi saya yakin kalau teman-teman yang ada di luar negeri dan yang di Jakarta atau Surabaya mungkin nggak mungkin sampai merebus air, karena kan teman-teman semua kan mungkin bekerja dan mempunyai uang ya. Kalau kebetulan kalau saya kan petani, punyanya uang itu kalau panen ya. Jadi saya ya di kampung harus begini, bisa menyesuaikan diri ya. Pokoknya seandainya kita insya Allah mampu pun, saya mendidik anak itu pokoknya jangan sampai manja, jangan sampai istilahnya ya gimana lah ya, pokoknya ya intinya harus tetap adatnya orang tua itu tetap dipakai ya. Itu karena kalau kita menurut orang tua itu baik, kedepannya juga buat diri kita juga baik, beneran itu, buktikan aja dulu. Alhamdulillah saya juga lancar ya, karena mengikuti orang tua ya. Orang tua itu ya orang tua kandung kita, dan mertua kita itu juga orang tua kita ya. Ini kebetulan kalau merebus air dari mertua lur ya. Nah ya, orangnya baik ya. Nah sekarang bapak mertua udah nggak ada, jadinya ini adatnya saya pegang ya. Saya kan udah rumah sendiri ya, jadi ya meski udah rumah sendiri pun adat orang tua tetap saya pakai ya. Sip ya. Ya pokoknya kuncinya kalau merebus air itu, kalau dia belum ada tanda-tanda mendidih jangan dibuka. Kalau udah mendidih itu tandanya itu nanti ada tetesan air lur ya, itu dan ada suaranya juga itu ya. Baru kita setelah udah mendidih ini nanti kita siram ya, sebelum kita tinggal tidur ini kita siram. Pokoknya intinya api harus mati, kalau sudah kita tinggal ini harus mati ya, biar aman ya. Ini disiram air ya. Udah, ini kegiatan Mas Aris di malam ini, dan semoga bisa menghibur ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, saya nggak ada apa-apanya, saya orang biasa ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua teman saya yang sudah mengikuti saya dan setia kepada saya. Saya ucapkan terima kasih ya. Ini ya, inilah kegiatannya Pak Tani ya. Selain di sawah juga merebus air juga ya. Udah cukup sekian. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan bila perlu di share dulu ya. Saya ini mencari saudara ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun nggih. Ya. Ini air rebusan itu seger banget lur ya. Dan menyehatkan ya, tentunya menyehatkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam lur ya. Ini kebetulan habis maghrib, dan kebetulan air minumnya habis ya. Terpaksa ini malam-malam juga harus merebus air ya, karena kan kalau pagi kita sibuk ya. Udah kebiasaan sejak dulu, kalau air minum itu saya selalu merebus ya, karena lebih sehat ya. Ya namanya orang kampung ya. Ya uang kan kalau kayak Pak Tani kan, kita kan nggak ada uang ya, masnya ini harus pinter-pinter kita. Nah ini kalau ini kan satu dandang ya ompreng yang besar itu kira-kira itu kurang lebih 5 hari lur ya, karena kan dipakai untuk di sawah juga kan ya. Dan kalau ada orang kerja di sawah kan kita juga mengirim pakai air godokan juga ya, jadinya lebih
terjamin ini ya, maksudnya bener-bener higienis ya. Nanti setelah di ini kita setelah kurang lebih itu 2 jam ya, mungkin nggak sampai lah 1,5 jam itu. Kalau pakai kayu bakar jati ini cepet dia lur, itu udah matang. Dan keesokan harinya di atasnya dandang ini kita putar-putar pakai panci supaya keraknya itu turun ke bawah ya. Setelah turun ke bawah kita diamkan. Terus kalau kita mau menempatkan di posisi apa yang di rumah itu, ini dipindah itu dikasih saringan ya, jadinya airnya benar-benar bersih ya, kayak kerang batunya itu apa hilang ya. Ini kebetulan ini di luar rumah ya, udah kebiasaan karena kan sekarang udah rumah sendiri lur ya. Itu waktu itu kan waktu masih sama orang tua dulu itu air itu disarankan selalu merebus sendiri, katanya ya namanya orang tua positif banget lur, katanya boros gitu ya. Ya nggak apa-apa, dan akhirnya malah menjadi kebiasaan lur ya, dan udah jadi kebiasaan menetap di jiwa saya. Jadinya saya selalu merebus air, jadi air yang saya minum itu benar-benar seger ya. Kebetulan ini air sibelnya di belakang rumah lur ya, ini kan di rumah. Nah ini sumurnya ini ya, ini sumur saya ini yang di rumah juga sibel ya, saya juga memakai sibel. Ini keluarnya ini 1 tim ya, jadi kalau mau merebus air saya tinggal nyalain ini yang kayak di sawah. Jadi sumur saya itu 3 ya, yang di rumah juga memakai sibel. Ini keluarnya itu 1 tim ya, cukup besar itu ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur ya, pokoknya selalu mensyukuri nikmat ya. Ya ini di kampung pokoknya kita harus pinter-pinter ya, gimana kita kan bukan pegawai ya, bukan karyawan, jadinya kita punya nyawang itu kalau panen ya, jadinya kita harus pinter-pinter. Dan ini juga bisa untuk melatih anak ya, anak itu tahu kegiatan orang tuanya, jadinya kelak seandainya dia sukses pun kan adatnya orang tuanya tetap dipakai ya. Contohnya kayak saya ini, dari orang tua dulu itu air itu selalu merebus ya, selain hemat juga benar-benar sehat ya. Intinya di situ, intinya ini aturannya wong tua pokoknya dinggo ngono lur ya. Nah orang tua itu pokoknya nggak ada salahnya, orang tua itu tetap benar, salah pun tetap benar lur ya. Kalau nggak ada orang tua juga nggak ada kita lur ya. Nah ini jadi ini khusus memakai kayu jati ya. Nah ini tepat di belakang rumah lur, memang sengaja kalau merebus air di belakang rumah biar aman ya, karena kan api ya. Nah, ini pakai kayu jati, mantap ini. Nah itu mungkin nanti ini belum dipakai, kalau memakai itu saja mungkin udah mulai apa, udah mulai mau mendidih ya, kita cek ya. Tapi triknya gini lur, kalau merebus air itu ya, sebelum ini benar-benar apa mendidih jangan dibuka, itu rahasianya di situ. Nanti biar rasanya itu dia enggak, istilahnya enggak sangit ya, rasanya tetap seger itu, enggak ada rasanya, maksudnya tawar. Kalau ini sering dibuka tapi dia belum mendidih itu nanti rasanya enggak enak. Nah itu kata orang tua dulu, tapi saya buktikan bener, karena mungkin asap itu kan masuk ya. Jadi saya juga enggak berani buka biar airnya tetap seger ya. Itu kuncinya di situ dulu ya. Tapi saya yakin kalau teman-teman yang ada di luar negeri dan yang di Jakarta atau Surabaya mungkin nggak mungkin sampai merebus air, karena kan teman-teman semua kan mungkin bekerja dan mempunyai uang ya. Kalau kebetulan kalau saya kan petani,
punyanya uang itu kalau panen ya. Jadi saya ya di kampung harus begini, bisa menyesuaikan diri ya. Pokoknya seandainya kita insya Allah mampu pun, saya mendidik anak itu pokoknya jangan sampai manja, jangan sampai istilahnya ya gimana lah ya, pokoknya ya intinya harus tetap adatnya orang tua itu tetap dipakai ya. Itu karena kalau kita menurut orang tua itu baik, kedepannya juga buat diri kita juga baik, beneran itu, buktikan aja dulu. Alhamdulillah saya juga lancar ya, karena mengikuti orang tua ya. Orang tua itu ya orang tua kandung kita, dan mertua kita itu juga orang tua kita ya. Ini kebetulan kalau merebus air dari mertua lur ya. Nah ya, orangnya baik ya. Nah sekarang bapak mertua udah nggak ada, jadinya ini ya, ini adatnya saya pegang ya. Saya kan udah rumah sendiri ya, jadi ya meski udah rumah sendiri pun adat orang tua tetap saya pakai ya. Sip ya. Ya pokoknya kuncinya kalau merebus air itu, kalau dia belum ada tanda-tanda mendidih jangan dibuka. Kalau udah mendidih itu tandanya itu nanti ada tetesan air lur ya, itu dan ada suaranya juga itu ya. Baru kita setelah udah mendidih ini nanti kita siram ya, sebelum kita tinggal tidur ini kita siram. Pokoknya intinya api harus mati, kalau sudah kita tinggal ini harus mati ya, biar aman ya. Ini disiram air ya. Udah, ini kegiatan Mas Aris di malam ini, dan semoga bisa menghibur ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, saya nggak ada apa-apanya, saya orang biasa ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua teman saya yang sudah mengikuti saya dan setia kepada saya. Saya ucapkan terima kasih ya. Ini ya, inilah kegiatannya Pak Tani ya. Selain di sawah juga merebus air juga ya. Udah, cukup sekian. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan bila perlu di share dulu ya. Saya ini mencari saudara ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun nggih. Ya. Ini air rebusan itu seger banget lur ya. Dan menyehatkan ya, tentunya menyehatkan ya. Terima kasih.